pemimpin Bani apa? Israel. Sekali. Nah, Nabi Musa itu adalah pemimpin Bani Israel. Dan Korun ini termasuk salah satu umatnya Nabi Musa yang dahulunya itu adalah yang taat beragama. Dia itu adalah orang taat beragama dan menjadi ulama pada masanya. Kemudian beliau kan taat agama, tetapi istrinya, ada yang tahu istrinya? Namanya siapa? Bu Korun. Istrinya Korun. Nah, Korun itu punya istri yang namanya Ilza. Oh iya. Iya. Bukan Ilza. Iza. Ilza. Ilza. Oh iya, kan Iza Bu. Mirip. Yakin sama kalian? Aduh, mampu. Nah, Ilza ini tuh orangnya itu manja. Ketika Ilza itu ngeluh sama Korun, wahai suamiku, aku bosan hidup miskin terus, aku pengen makan enak, aku pengen pakai baju yang bagus. Masa kamu setiap hari ibadah kita masih miskin terus? Kemudian Korun jawab tuh, wahai istriku, janganlah kamu bandingkan persoalan dunia dengan ibadah kita, karena itu suatu persoalan yang sangat berbeda. Kemudian istrinya bilang, tapi tetap saja aku sangat menderita, aku pengen makan yang enak, tuh, dan mengeluh kepada suaminya. Kemudian Korun ini berkata, maafkan saya wahai istriku, saya tidak tahu betapa menderitanya kamu gitu. Nah, kemudian suatu ketika datang dua orang yang mengaku sebagai utusannya raja. Ada yang tahu? Raja siapa? Nah, Raja Golan. Nah, kedua orang tersebut membawa sebongkah uang yang sangat banyak. Uang itu adalah uang koin emas ya dulu. Iya, kita menikah ya Mbak Betty. Nah, kedua orang tersebut yang mengaku sebagai utusannya Raja Golan itu membawa uang koin emas yang sangat banyak. Kemudian Korun bilang, wahai dua orang pemuda, saya nggak kenal sama Raja Golan, saya juga tidak pernah berbuat baik kepadanya. Saya tidak pernah merasa mempunyai kontribusi yang banyak kepada Raja Golan. Terus kenapa Raja Golan memberikan uang yang sangat banyak ini kepada saya gitu. Nah, dua orang ini tuh bilang ke Korunnya, enggak gitu, kamu kan seorang ulama, kamu sudah memberikan kebaikan kepada masyarakat banyak, jadi kamu pantas mendapatkan ini semua. Lagian Raja Golan juga memberikan uang yang sama kepada ulama-ulama lainnya seperti itu. Tetapi tetap saja Korun kan mikir nih, nggak mungkin dia ngasih uang secara cuma-cuma tanpa ada maksud terselubung lainnya. Akhirnya Korun bilang, tetap saja saya tidak bisa menerima uang ini. Sampaikan permintaan maaf saya kepada rajamu. Terima kasih sudah menawarkan seperti itu. Tetapi dua orang ini masih belum puas menawarkan, masih terus menawarin ke Korun buat menerima uang yang sangat banyak. Nah, berkali-kali masih Korun tolak. Nah, suatu ketika dua orang ini pintar datang ke rumah Korun, tetapi ketika Korunnya nggak ada di rumah, datengin siapa? Istrinya. Namanya siapa? Ilza. Pakai L. Ilza. Nah, ini datengin istrinya bernama Ilza. Bilang, ayolah nyonya, terima aja uang ini. Kamu kan juga pengen uang banyak. Kamu bisa beli apa aja pakai uang yang banyak itu. Dia bilang apa? Dua orang ini bilang. Terus Ilza kan yang dari awalnya pengen punya harta, pengen makan enak, punya kehidupan yang mewah, kan mikir betul juga ya. Aku juga bisa beli makanan, beli baju, pakai uang yang banyak itu. Nah, tapi tetap aja
Ilza ingat sama suaminya. Nanti kalau aku terima, aku dimarahin sama suamiku deh, gitu kan. Nah, dua orang ini masih pinter. Nah, Marin bilang aja, dua orang ini tuh bilang, udah terima aja, nggak apa-apa. Terima dulu, kamu jangan bilang sama suamimu. Kamu masakin suamimu makan yang enak, kamu beli baju yang bagus, kamu dandan yang cantik untuk suamimu. Nanti suamimu tetap akan terpesona kepadamu dan membolehkan kamu menerima uang itu. Terus si Ilza mikir, oh iya boleh juga dicoba. Akhirnya diambil uangnya. Diambil uangnya, kemudian belilah tuh makanan, daging onta, daging sapi, baju, kemudian make up, skincare, semuanya dibeli. Meksika tuh. Nah, kemudian ketika Korun habis berdakwah, pulang beribadah, bukan berdakwah, maaf ya, pulang beribadah, kemudian sampai rumah lihat istrinya sudah cantik jelita, kemudian melihat ke ruang makan, di meja makan udah terhidang makanan banyak, enak. Kaget tuh lah Korun sebagai orang yang tidak mampu ya, bilang, ini semua kamu dapat dari mana? Gitu ditanya lembut istrinya. Wah istriku, ini semua kamu dapat dari mana? Bilang. Terus istrinya bilang, ayo makan dulu hai suamiku, nanti akan aku ceritakan. Akhirnya mereka berdua makan, udah selesai semuanya. Kemudian Ilza menceritakan kejadian tersebut dari awal sampai akhir. Korun kaget tuh lah, bilang sama istrinya, kenapa kamu menerima pemberian yang saya tolak? Padahal aku udah menolak dia berkali-kali. Kemudian dengan meremehkan Ilza bilang dengan merayu suaminya, wahai suamiku, kamu juga suka kan makan enak, melihat aku cantik, kamu juga menikmatinya, kamu suka kan? Gak apa-apa lah, kita sekali-kali punya uang yang banyak, kita makan enak, lagian toh kamu juga masih tetap bisa beribadah. Ilza bilang kayak gitu. Suami mana yang tidak terenyuh, tidak terbuai dengan manisnya rayuan sang istri. Nah, akhirnya si Korun, oke lah, baik, nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau ada apa-apa dengan uang ini, kita kembalikan sama-sama. Dah tuh lah. Semenjak saat itu, si Korun dan istrinya hidup dengan mewah. Serba ada, kemudian dengan uang itu kan akhirnya Korun bisa berbisnis. Tetapi semakin berlimpah harta Korun, semakin berkurang ibadah yang Korun lakukan. Terlebih istrinya itu ngomporin suaminya, bilang ngomporin, iya. Bilang sama suaminya, kamu gak usah nemuin Musa lagi, ngapain kamu ngikutin Musa? Kita sama Musa hidupnya miskin, sekarang kita udah enak, gak usah kamu ngikut-ngikut sama Musa. Istrinya bilang gitu, astagfirullah. Nah, ketika itu terus Ilza bilang kayak gitu, setiap Musa mau ketemu sama setiap Korun mau ketemu sama Musa, Ilza selalu bilang kayak gitu. Akhirnya terhasut, Korun terhasut, udah nggak datangin Musa lagi, udah nggak pernah beribadah lagi. Kan dia berbisnis, Korun berbisnis. Nah, setiap dari bisnisnya Korun itu tuh menghasilkan uang yang sangat melimpah, lebih banyak dari ini. Harta Korun itu tuh semakin banyak sekali. Nah, kayanya Korun, bergelimpang hartanya Korun, tapi dia itu jadi sombong, jadi pelit, jadi sombong, jadi pelit. Bahkan satu dinar pun uang Korun hilang tuh dia tuh tahu, sampai sedetail itu Korun, karena saking pelitnya. Akhirnya suatu ketika sahabat Korun yang dulu sering beribadah sama Korun itu tuh datengin Korun, wahai sahabatku, kamu itu punya harta yang banyak, berzakatlah, dia bilang gitu. Akhirnya dengan terpaksa Korun mendatangi Nabi Musa, tanya sama Nabi Musa, dia yang harus dizakati berapa, gitu. Terus Nabi Musa bilang, setiap 1000 dinar zakatnya 1 dinar, setiap 1000 onta zakatnya 1 onta, setiap 1000 kambing zakatnya 1 kambing, dan seterusnya. Akhirnya itu zaman Nabi Musa ya, beda dengan zamannya kita. Nah, akhirnya pulang tuh Korunnya, dihitung
uang aku, gitu, mikirnya gitu. Dan jahatnya lagi dia pikir jangan-jangan zakat ini tuh cuma strategi Musa untuk membiayai hidupnya, untuk memakmurkan hidupnya saja. Padahal kan jadinya zakatnya banyak kok. Itu. Nah, lebih jahatnya lagi, kan satu orang udah nggak mau zakat nih. Dosa nggak adik-adik? Dosa. 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 Nah, lebih jahatnya lagi, koron ini itu tuh ngomporin saudagar-saudagar yang lainnya. Bilang, gak usah zakat, itu uangnya buat Musa doang. Nanti Musa yang hidup enak gak apa-ngapain, itu bilang kayak gitu. Nah, akhirnya karena dia nggak mau zakat, udah memfitnah Nabi Musa. Nabi Musa kan tahu tuh, akhirnya Nabi Musa minta petunjuk sama Allah, bagaimana untuk mengatasi kebahilan si koron yang sampai dengan kejinya memfitnah Nabi Musa seperti itu. Nah, akhirnya Allah menurunkan firman-Nya untuk memerintahkan seluruh alam tunduk sama Musa, mengikuti perintah Musa. Akhirnya Musa minta sama Allah buat melenyapkan korun supaya pengikutnya itu tuh tidak ter. Akhirnya suatu ketika tanah yang dipijaki sama korun itu merekah menelan korun dan dua pengikutnya. Tidak cukup sampai situ, orang-orang masih curiga sama Musa. Jangan-jangan Musa menghukum korun itu biar Musa itu bisa pintar mendapat hartanya. Akhirnya Musa berdoa lagi kepada Allah buat menelan harta semua milik korun. Akhirnya terjadi gempa yang besar, harta yang korun miliki itu tertimpa bumi. Nah, itulah salah satu asal usul kenapa setiap kita menemukan harta di dalam tanah dinamakan harta karun. Semuanya sekian cerita ini. Ada yang bisa memberikan hikmah dari apa cerita yang sudah Ibu Guru sampaikan? Ibu mau tanya. Oke, boleh. Istrinya tadi gimana ya? Istrinya apa kabar Bu? Kan istri kan pengikut, jadi yang terkenal itu Ilza juga. Oh iya, sama Ilza kan. Ilza justru ya kontribusi terbesarnya korun kan. Pasien Pak Korun. Kata Hani Bu, hikmahnya satu adalah pilihlah istri solehah. Insya Allah. Oke, jangan lupa. Insya Allah nggak masuk yang Boleh. Tadi kan gempa ya. Kapan? Nabi Musanya gimana waktu itu? Kan gempanya itu tuh lokal saja. Anak SD. Nah, nanti kalau misalkan masih kepo lagi dengan ceritanya, pengen tahu gempanya gimana, dibuka di YouTube ya. Berapa kali itu? Pernah Indonesia nggak Bu? Oke, sudah nggak ada yang mau tanya? Sudah Ibu. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.